Wih, ngakai, kemudian cari sendiri, disimpan sendiri. Dijual. Indramayu, fokus Pantura. Migran Care Indramayu gandeng PT PLN Nusantara Power Up Indramayu gelar pelatihan literasi dan inklusi keuangan bagi para mantan dan calon pekerja migran serta kelompok binaan PT PLN Nusantara Power Up Indramayu dan kelompok usaha mikro kecil menengah, Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Pelatihan literasi dan inklusi yang digelar di Hotel Grand Trisula Indramayu itu dihadiri oleh Asisten Manajer Umum dan CSR PT PLN Nusantara Power Up Indramayu Rendy Diawangsa, Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Asep Kurniawan, Koordinator Lapangan Santoso serta puluhan peserta pelatihan. Kepala Bidang Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Asep Kurniawan yang membuka langsung kegiatan pelatihan literasi dan inklusi keuangan mengatakan, bahwa literasi keuangan sangat penting bagi peserta yang mengikuti pelatihan ini agar tidak mudah tertipu yang tentunya dapat mengelola usahanya secara lebih baik. Pelatihan literasi dan inklusi keuangan ini, kata Asep Kurniawan, merupakan upaya peningkatan kualitas pengambilan keputusan keuangan individu dan kelompok UMKM Desbumi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. Pemda apresiasi, mungkin ya sekarang ini sudah banyak kolaborasi dari teman-teman yang peduli dengan konteks PMI ya. PMI, baik CPMI-nya, baik Purnanya, kami seakan-akan bisa lebih ringan. Bersama coba dalam rangka perlindungan, dalam rangka pemberdayaan. Ini luar biasa. Ini sebuah momen yang dianggap bagi pemerintah kabupaten ini adalah sebuah hal yang sangat positif. Teman-teman saling bahu-membahu, bersinergi dengan baik dalam rangka ya tadi perlindungan, terus ya bisa masuk dalam pemberdayaan. Itu yang sangat terima kasih. Ya, tetap fungsi kolaboratif ini harus dijaga dengan baik. Jadi fungsi kolaboratif ini kita dalam menangani, dalam melakukan proses-proses dari mulai pemberangkatan secara prosedur resmi itu harus dibantu dalam sosialisasi dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinas tenaga kerja ataupun pemerintah Kabupaten Indramayu ataupun Ibu Bupati, tapi kami juga sangat berterima kasih kalau sampai unsur semua masyarakat dari desa, NGO semua bisa melakukan. Ini bagus sih. Itu pasti tentunya ingin ya mereka itu walaupun tidak berangkat lagi bisa mengelola hasil kerjanya dengan baik. Dia bisa mengelola keuangan gimana sih bagusnya. Karena tadi saya sampaikan ya, sampai dengan mungkin ya sudah berkeluarga lama, belum tentu mengelola keuangan ini juga bisa jadi lebih pinter gitu ya. Itu aja, jadi teman-teman harus bersungguh-sungguh kaitannya mengelola keuangan, benar-benar harus ada kesadaran dulu. Bagaimana kita mengelola keuangan ini dengan baik. Tapi harus ada petunjuk supaya faktor-faktor kesulitan mereka di lapangan itu bisa lebih mudah selesai. Ada bimbingan, ada arah, ada poin-poin yang mereka ukur, jadi indikator, sehingga saya ambil keputusan dalam hal keuangan tidak salah dan tidak ada efek yang lebih besar resikonya. Itu pentingnya berbagi literasi. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Purna Pekerja Migran Korea Selatan tahun-tahun 2003 sampai tahun 2010 Eko Mariono memberikan semangat para peserta. Bahkan satu peserta menyampaikan pengalamannya semasa bekerja sebagai migran. Sementara itu Asisten Manajer Umum dan CSR PT PLN Nusantara Power Up Indramayu Rendy Diawangsa mengapresiasi kegiatan pelatihan literasi dan inklusi keuangan yang dihadiri para mantan dan calon pekerja migran serta kelompok binaan dari PT PLN Nusantara Power Up Indramayu dan kelompok usaha mikro kecil menengah termasuk perwakilan dari komunitas Desbumi. Asisten Manajer Umum dan CSR Rendy Diawangsa memaparkan dalam pelatihan ini masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dengan maksud agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya kami mendukung Pak, jadi kami ingin membantu teman-teman pekerja migran, baik itu yang calon maupun yang nanti ex pekerja migran itu agar mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi intinya ke sana. Jadi tidak ada kemudian harapan kami adalah kemudian ketika mereka kembali ya sudah mereka bisa kemudian berwirausaha dan mengelola keuangannya dengan baik. Motivasi apa dari PLN untuk para peserta Pak? Jadi dari kami mendukung, kami pada dasarnya mendukung program
pemerintah Kabupaten Indramayu, karena di sini kan memang banyak sekali pekerja migran, Pak. Banyak sekali pekerja migran, salah satu yang terbesar yang mungkin di Indonesia. Jadi dari kami ingin mendukung usaha-usaha pemerintah Kabupaten Indramayu untuk membekali teman-teman ini agar mereka itu bisa memberdayakan dirinya sendiri. Jadi bukan hanya mereka pikirannya hanya tidak hanya untuk bekerja di luar negeri, tapi setelah itu mereka tanpa perlu bekerja di luar negeri, mereka bisa bekerja di sini dan memberdayakan diri mereka sendiri maupun warga sekitar gitu, Pak. Hal yang sama disampaikan oleh Koordinator Lapangan Santoso, bahwa kegiatan pelatihan yang digelainya untuk memberikan pemahaman bagi peserta khususnya calon pekerja migran termasuk para peserta yang sudah mempunyai pengalaman. Ya, kedepannya para peserta itu supaya mampu menyerap dan mengimplementasikan ilmunya, karena kita melihat bahwasanya PMI ini bekerja ke luar negeri ini tanpa diimbangi dengan kemampuan untuk literasi dan manajemen keuangan, mereka akan migrasinya berulang kali. Ini saya waktu S1 itu menulis skripsi yang berjudul tentang literasi keuangan bagi pekerja migran. Nah, dalam tulisan saya, skripsi saya itu bahasanya orang atau PMI yang berangkat kerja ke luar negeri itu tidak cukup sekali atau 2 kali, bahkan sampai 5-6 kali. Nah, ini kan sungguh sangat ironis ketika mereka bekerja ke luar negeri tentunya akan mendapatkan pundi-pundi uang yang sangat banyak, dan ketika dikelola dengan bagus, artinya mereka bisa membuka peluang-peluang yang lain tanpa harus menjadi seorang PMI lagi, bisa berusaha, berdagang, ataupun yang lain sebagainya. Nah, ini kan kemampuan ini kan cenderung mereka belum mendapatkan. Harapannya dengan kegiatan ini mereka mendapatkan ilmunya, cukup kerja sekali atau 2 kali, setelah itu mereka pulang membuka usaha dan bisa membuka pekerjaan-pekerjaan yang lain yang ada di dalam negeri ataupun di rumah sendiri. Ya. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Juhanda melaporkan dari Indramayu.